Bab 1981, Keluarga Feng. Boom! Ledakan yang mengerikan itu berubah menjadi ledakan sonik yang melesat ke angkasa, meratakan semua yang ada di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Singa 9 meter berubah menjadi patung seukuran gunung, dengan rune misterius mengelilingi tubuhnya. Auranya membumbung tinggi ke langit, dan cahaya kemasan mengalir di matanya. Aiden berdiri di atasnya, sekecil serangga kecil, tetapi auranya mengalir, menunggu kesempatan untuk menyerang. Raungan, seekor gorila emas raksasa, dengan cahaya mengerikan menyala di tinjunya, menghantam pria parubaya di kejauhan seperti gunung Tai. Tubuh ular piton merah raksasa berubah menjadi cahaya merah, langsung menutup ruang di sekitarnya. Rune pada 9 meter lion bersinar terang, dan tubuhnya yang besar berubah menjadi seberkas cahaya, menghantam dada pria parubaya itu seperti meteor. Meskipun pria parubaya itu kuat, ia menjadi kerdil oleh serangan gabungan dari 3 binatang buas kuno. Auranya yang luar biasa berubah menjadi baju besi emas, dan ia hanya bisa menahan kekuatan magis bawaan dari 3 binatang buas itu. Ledakan. Segera setelah itu, ledakan lain terdengar. Jejak darah mengalir dari sudut mulut pria parubaya itu, dan cahaya kemasan di tubuhnya hancur. Dia meraung marah, dan tiba-tiba sebuah tanda aneh berwarna merah darah muncul di antara kedua alisnya. Begitu tanda itu muncul, auranya tiba-tiba melonjak. Mati. Tubuh lelaki setengah baya itu berubah menjadi raksasa yang dapat menopang langit. Ketiga binatang buas itu tampak tidak berarti di hadapannya. Ia menurunkan telapak tangannya. Singa 9 meter berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melarikan diri, namun langsung terjatuh. Ular piton merah raksasa dan gorila berambut emas meraung liar, mengeluarkan kekuatan sihir bawaan mereka untuk menahan jurus mematikan pria parubaya itu. Ledakan. Ledakan mengerikan itu menciptakan badai besar di daerah itu, mengganggu energi langit dan bumi, yang sangat mengerikan. Mengaum. Cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari 9 meter lion, dan rune di tubuhnya membentuk tombak cahaya, menusuk dengan ganas ke arah pria parubaya di belakang telapak tangan raksasa. Pria parubaya itu tampaknya tidak menyangka bahwa singa 9 meter masih memiliki kekuatan untuk melawan. Dia terkejut, tetapi dia tidak dapat menghindar dan terhempas. Meskipun singa 9 meter berhasil menjatuhkan pria dari istana terlarang dengan satu pukulan, ia juga terluka parah dan jatuh dari udara. Tubuhnya yang besar menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Cahayanya memudar. Pria parubaya itu tampak malu dan napasnya lemah, tetapi dia masih berdiri di udara. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Meskipun dia adalah utusan istana terlarang, kekuatannya tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di tahap awal alam buizang. Bahwa ia mampu mengintimidasi banyak tokoh kuat dari sekte tersembunyi sekte jahat tidak lebih dari seekor rubah yang meminjam kekuatan seekor harimau untuk menggertak orang lain. Sebagian besar perhatian pria parubaya itu tertuju pada singa 9 meter. Meskipun singa 9 meter baru saja terluka olehnya, dia tahu bahwa kekuatan sihir bawaan terkuat singa 9 meter, cahaya 9 meter, belum digunakan. Cahaya 9 meter watt pernah menjadi salah satu kekuatan sihir terkuat di dunia pada masa lampau, dan banyak pria terkuat di antara umat manusia telah tewas di bawah cahaya 9 meter watt. Meskipun singa 9 meter ini, yang sebesar gunung, belum dewasa, ia tidak dapat menjamin bahwa ia dapat menghentikannya setelah menggunakan cahaya 9 meter. Yang terburuk adalah Chang Yue, orang kuat legendaris dan mantan pemimpin aliansi bela diri, tidak muncul. Tuhan tahu apakah Chang Yue bersembunyi dalam kegelapan, siap memberinya pukulan keras kapan saja. Setelah memikirkannya, lelaki parubaya itu merasa bahwa dirinya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ia telah berubah dari seorang pemburu menjadi mangsa, dan ia bisa mati kapan saja. Saat ini, Aiden sudah turun dari 9 meter lion dan menatap pria ini dengan mata tajam. Jika dia bisa menggunakan energi abadi, dia tentu bisa menghancurkan pria ini sampai mati dengan mudah. Namun, sumber keabadian di tubuhnya tersegel, jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi dan khawatir. Pria parubaya itu membuka matanya dan menatap Aiden dengan niat membunuh di wajahnya. Semut sialan, ini semua gara-gara kalian. Aku malah terluka oleh ketiga binatang buas ini. Sialan. Sambil berkata demikian, dia menamparkan Aiden dengan telapak tangannya. Energi dan kekuatan darah yang kuat mengalir dari tubuh Aiden, tetapi tidak berarti apa-apa di hadapan telapak tangan raksasa ini. Di tengah krisis, singa 9 meter yang terluka parah tiba-tiba menginjak api dengan keempat kukunya dan meraung. Tiba-tiba, mata 9 meter di antara kedua alisnya memancarkan cahaya terang, yang bersinar dengan kekuatan yang bukan milik dunia ini. Dalam sekejap, ia menerbangkan jejak telapak tangan besar yang telah diubah oleh pria parubaya itu. 9 cahaya neter. Pria parubaya itu terkejut dan dengan cepat mundur puluhan meter. Cahaya putih melonjak di sekujur tubuhnya. Keterampilan misterius istana terlarang diterapkan ke tangannya. Cahaya putih yang menyilaukan terbentuk menjadi simbol kuno dan dicetak ke arah singa neter 9. Simbol kuno itu berubah, 1 dibagi menjadi 2, 2 dibagi menjadi 4, 4 dibagi menjadi 8, dan seterusnya. Dalam sekejap, simbol itu berubah menjadi ribuan simbol yang membombardir 9 singa neter dari segala arah. Kau benar-benar bisa berlatih. Kalau begitu kau akan mati. Penemuan bahwa Aiden benar-benar memiliki tingkat kultivasi alam lintai awal mengejutkan pria parubaya itu. Dia agak menyesal tidak menghancurkan Aiden sampai mati.
Dia tidak pernah menyangka akan melepaskan seorang pejuang berbakat dengan potensi tak terbatas. Sekarang kedua belah pihak telah menjadi musuh, hal yang paling penting adalah Aiden telah terhubung dengan Chang Yue, yang merupakan musuh mereka. Pria parubaya itu tidak punya pilihan lain selain membunuh Aiden dengan cara apapun. Meskipun kamu berasal dari dunia bawah, memiliki hubungan dengan cahaya abadi, dan memiliki tubuh tempur yang murni, kamu seharusnya tidak pernah berhubungan dengan Chang Yue. Kamu ditakdirkan untuk mati. Pria dari istana terlarang berjalan turun dari udara dengan cahaya putih terpancar dari tubuhnya. Ah! Pada saat ini, teriakan yang menyayat hati tiba-tiba terdengar. Aiden tiba-tiba membuka matanya dan menatap pria parubaya di aula terlarang dengan tak percaya. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya. Napasnya cepat menghilang dan tangannya berhenti di udara. Kemudian, cahaya kemasan memancar dari segala arah dengan kekuatan sihir yang dahsyat, menenggelamkan lelaki di istana terlarang itu. Lelaki di istana terlarang itu meraung marah, dengan cahaya putih menyala dan aura pembunuh, tetapi ia tidak dapat menembus lapisan cahaya kemasan itu. Keluarga Feng, beraninya kau menyerang utusan dewa ini. Istana terlarang tidak akan membiarkanmu pergi. Lelaki di dalam aula terlarang itu meraung marah dan tidak mau, suaranya makin mengecil dan nafasnya makin melemah, hingga akhirnya dia menghilang. Cahaya kemasan menyala, dan sebuah cermin kuno muncul di udara. Cermin kuno itu berputar, memancarkan aura yang kuat. Cahaya kemasan yang baru saja menelan dan membunuh pria di aula terlarang dipancarkan dari cermin kuno ini. Cermin kuno itu berputar, dan seorang pria dan seorang wanita terbang turun dari awan dengan cara yang elegan. Pria itu tampan, tak terkendali dan tak terkekang, sementara wanita itu secantik dewi. Pria dan wanita itu menatap Aiden yang kebingungan di tanah, dan tiga binatang buas tergeletak di tanah sambil berjuang. Kemudian, lelaki itu mengulurkan tangan dan mengambil cermin kuno itu, lalu berkata kepada wanita di sampingnya, "Yi, untung saja aku datang tidak terlambat, kalau tidak, dia pasti sudah dibunuh oleh orang-orang di istana terlarang." Wanita cantik itu mengangguk, mengenakan pakaian putih seperti salju. Wanita cantik itu mengangguk, mengenakan pakaian putih seperti salju, terbang turun dari langit, mendatangi Aiden, dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Aiden sedikit bingung, apakah kita saling kenal? Bab 1982, Putra Tuhan keluar. Tentu. Pemuda di udara itu juga terbang turun dan berkata sambil tersenyum, "Kami di sini hanya untukmu. Namaku Feng Xiaotian, putra Feng Yunbo, kepala keluarga Feng. Dia adalah saudara perempuanku Feng Yi." Aiden sedikit tercengang. Dia tidak begitu jelas tentang pembagian kekuasaan di dunia abadi, tetapi dilihat dari temperamen kakak beradik di depannya, mereka pasti berasal dari keluarga terpandang. Tidak peduli apapun, pihak lain membunuh orang-orang di istana terlarang dan menyelamatkan dirinya sendiri. Aiden akan selalu mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, Aiden mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Aku akan mengingat kebaikan kalian di hatiku. Tidak perlu berterima kasih padaku." Feng Xiaotian melirik adiknya Feng Yi dan berkata, "Aku, Feng Xiaotian, bertindak terbuka dan jujur, dan tidak pernah menyembunyikan apapun. Alasan mengapa aku diam-diam mengambil harta keluarga Feng, cermin Xuanyuan, untuk membunuh utusan dewa dan menyelamatkanmu sepenuhnya demi Yi." Saudara laki-laki. Feng Yi melirik Feng Xiaotian dengan sedikit kesal, lalu ekspresinya menjadi sedikit muram. Aiden merasa sangat bingung dan dapat merasakan ada hawa dingin di udara dari wanita ini. "Hari itu, kau muncul dari mata air kuning di bawah puncak Qingtian dengan cahaya peri yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Ketika utusan dari istana terlarang mengatakan bahwa kau memiliki tubuh tempur yang murni, tetapi tidak memiliki roh yin dan yang, aku ingin menyelamatkanmu. Aku tidak menyangka bahwa senior Chang Yue akan menyelamatkanmu. Kami telah lama mencari Anda dan akhirnya menemukan Anda." Feng Xiaotian berkata sambil tersenyum. Aiden mengangguk dan berkata, "Jika kalian berdua membutuhkan bantuanku, aku pasti akan membantu kalian." "Bagus." Feng Xiaotian tersenyum dan berkata, "Itu cukup menyegarkan." Kemudian, Feng Xiaotian menghela napas pelan, Yi terlahir dengan tubuh yin yang misterius, dan ada energi yang sangat dingin di dalam tubuhnya yang tidak dapat dihilangkan. Sebelumnya, energi itu ditekan oleh ayahku dengan metode rahasia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, seiring pertumbuhan Yi, energi yin dan dingin ini menjadi semakin kuat, dan tubuh Yi menjadi semakin lemah. Bahkan ayahku tidak dapat menekannya. Menurut catatan kuno, hampir tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menekan hawa dingin ekstrim dari tubuh Xuanyin. Hanya darah yang murni yang dapat sepenuhnya membasmi hawa dingin ekstrim ini. Setelah mendengar ini, Aiden segera mengerti mengapa pihak lain mengambil risiko menyinggung istana terlarang untuk menyelamatkannya. Setelah berpikir sejenak, Aiden berkata, "Aku tidak tahu banyak tentang tubuh tempur yang murni dan tubuh Xuanyin, tetapi karena kalian berdua telah menyelamatkan hidupku, aku akan membantu kalian dalam masalah ini. Tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan, Saudara Feng." Sesaat kemudian, mereka bertiga berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di tempat. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, beberapa cahaya putih melesat dari langit yang jauh.
Saat cahaya putih itu menyala, beberapa lelaki tua berambut putih dengan cahaya putih mengelilingi mereka muncul di tanah. Setelah melirik ke tanah yang retak, seorang lelaki tua melihat sekeliling dan tiba-tiba berteriak dengan marah, "Utusan Tuhan sudah mati. Siapa yang berani menyerang orang-orang di istana terlarang? Apakah itu Chang Yue?" Seorang tua lain pun berteriak dengan nada membunuh. "Itu bukan Chang Yue. Tidak ada aura Chang Yue di sini. Ada aura seorang pendeta Tao dari timur. Itu pasti dilakukan oleh seseorang dari sekte Tao." "Daomen." Orang tua di depan berteriak dingin, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Kembalilah ke istana terlarang dulu, putra dewa akan segera keluar." Dunia abadi itu luas dan tak terbatas, dengan burial abis membentang di tengahnya, membagi benua menjadi dua bagian, timur dan barat. Puncak Qingtian di atas jurang itu merangkul utara dan menghadap selatan, dan terletak di timur dan barat, seperti tulang punggung langit dan bumi. Kecuali orang-orang di istana terlarang, tidak seorang pun di dunia luar yang tahu seperti apa puncak-puncak dewa itu. Pada saat ini, di mana sebuah jembatan pelangi tergantung dan cahaya putih berkelap-kelip di puncak-puncak Qingtian, para biksu di banyak istana terlarang terbang berkeliling dengan sibuk, menuju ke sebuah tebing. Semua tokoh penting di istana terlarang muncul, mengikuti di belakang seorang lelaki tua berpakaian hitam, memandang dengan hormat ke sebuah gua di sisi tebing tak berujung. Gemuruh, seluruh istana di puncak-puncak Qingtian berguncang, dan cahaya putih yang kuat terbang keluar dari gua di sisi tebing, diikuti oleh sosok putih yang bergegas keluar darinya. Semua orang menatap sosok yang bergegas keluar dengan kegembiraan dan kesalehan di wajah mereka. Sosok itu bermandikan cahaya dan memiliki aura suci dan kuat yang tak tertandingi yang luar biasa. Bahkan beberapa biksu generasi tua di istana terlarang tidak dapat melihatnya secara langsung. "Selamat datang putra Tuhan yang keluar dari pengasingan." Dipimpin oleh lelaki tua berpakaian hitam, semua biksu di aula terlarang berlutut dengan hormat. Cahaya putih di langit tampak menyilaukan. Seorang pemuda tampan melangkah di atas awan dan melihat ke bawah. Akhirnya, matanya tertuju pada lelaki tua berpakaian hitam dan berkata, "Firaun Agung, apakah ini kepala istana?" "Putra Dewa, kepala istana sedang menunggumu di istana Dewa Terlarang." Orang tua berpakaian hitam itu menjawab dengan hormat. "Sangat bagus." Putra Dewa, yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya dan wajahnya tidak terlihat jelas, berteriak, "Putra Dewa ini telah mengasingkan diri selama lebih dari beberapa lusin tahun, dan telah menguasai teknik Dewa Terlarang. Hari ini, aku merasakan kekuatan ilahi dan telah menembus pengasingan. Aku akan segera pergi ke dunia untuk menjalani pelatihan." "Putra Tuhan, tunggu sebentar." Orang tua berpakaian hitam itu berteriak tergesa-gesa, berkata dengan keras, "Akhir dari era Dharma sudah dekat, dan tubuh pertempuran yang murni yang diramalkan di zaman kuno telah muncul. Yang terbaik bagi putra dewa untuk tidak meninggalkan gunung sekarang." "Oh." Putra dewa yang bersinar itu terkejut, lalu berkata, "Jika memang begitu, maka putra dewa ini harus turun gunung untuk mempelajari tubuh pertempuran yang murni, yang konon merupakan salah satu tubuh terkuat dalam sejarah." Putra dewa, asal-usul orang ini tidak diketahui. Ia muncul dari dunia bawah dengan cahaya peri yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Ia juga secara bawaan tidak memiliki roh yin dan yang membuatnya pada dasarnya tidak berguna. Namun sekarang ia telah diselamatkan oleh Chang Yue, pemimpin aliansi bela diri 200 tahun yang lalu. Segalanya tidak sederhana. Orang tua berpakaian hitam itu membujuk. Putra dewa adalah makhluk tertinggi di istana terlarang, kedua setelah kepala istana. Kualifikasinya juga langka di dunia, dan dia tidak boleh membuat kesalahan. Setelah mendengar ucapan lelaki tua berpakaian hitam itu, sang putra dewa terdiam sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Lalu kenapa? Bagaimana mungkin anak Tuhan ini takut pada seorang prajurit yang sedang sekarat?" Setelah mengatakan itu, putra dewa di udara melambaikan tangannya terus-menerus, dan cahaya putih melesat ke arah kaki puncak Qingtian. Kemudian, jalan berkelok-kelok yang bersinar dengan cahaya kuno muncul di udara, mengarah langsung ke kaki puncak Qingtian. Putra Tuhan bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia menginjak cahaya kuno itu dan menghilang. Orang tua berpakaian hitam dan banyak orang kuat di istana terlarang tertegun sejenak, tanpa mengatakan apapun, dan setelah beberapa saat mereka bubar ke segala arah. Tak seorang pun tahu bahwa putra dewa kuil terlarang telah keluar dari pengasingannya. Utusan istana terlarang terbunuh, dan tubuh petarung yang murni yang secara bawaan tidak memiliki roh yin dan yang benar-benar menjadi seorang prajurit dan mampu berlatih. Berita ini tidak disebarluaskan dan semuanya ditutup-tutupi oleh istana terlarang. Hanya Chang Yue, pemimpin Liga Wu dan orang kuat legendaris dari 200 tahun lalu, yang masih hidup dan menyelamatkan seorang pemuda bernama Aiden. Berita ini menyebar seperti orang gila di seluruh benua. Gila sekali ada seorang pendekar yang masih hidup. Para pemimpin sekte iblis dan sekte Tao merasa sedikit gelisah. Mereka diam-diam mengirim banyak orang kuat untuk mencari berita tentang Chang Yue dan Aiden, tetapi hasilnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, tanpa ada berita sama sekali. Bab 1983, Bencana dari Langit. Keluarga Feng terletak di antara gunung-gunung dan sungai-sungai yang terkenal. Ini adalah surga yang terkenal. Telah diwariskan selama ribuan tahun dan tetap bertahan. Kepala keluarga saat ini, Feng Yunbo, telah mencapai puncak alam nirvana agung selama bertahun-tahun. Ia memiliki 4 tetua yang duduk di bawahnya, dan banyak sekali guru di alam lain.
Putranya Feng Xiaotian telah mencapai puncak lautan kesadaran di usia muda, dan putrinya Feng Yi terkenal di seluruh 9 alam. Hingga hari ini, keluarga Feng masih menjadi salah satu dari 8 kekuatan utama di timur, dan menduduki peringkat 4 teratas, kedua setelah Sekte Xuanshan, keluarga Murong, dan Aula Api Suci. Pada saat ini, keluarga Feng sedang gempar. Kepala keluarga, Feng Yunbo, keempat tetua dan tuan lainnya yang duduk dengan wajah pucat, menatap ke arah cermin kosong dengan marah. Tuan, sekitar 5 hari yang lalu, seseorang melihat tuan muda dan nona muda menyelinap keluar dari gerbang gunung sambil memegang cermin Suanyuan. Kata tetua yang berkuasa itu. Feng Yunbo mengangguk, wajahnya penuh amarah, dan berkata dengan tegas, bajingan Xiaotian itu, telah dimanjakan olehmu selama ini. Dia tidak patuh hukum dan berani mengambil cermin ilahi Suanyuan secara diam-diam, dan bahkan menyesatkan Yi. Wajah keempat tetua itu berkedut dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tetua kedua berpikir sejenak dan berkata, aku ingin tahu apa tujuan Xiaotian dan Yi mengambil cermin Suanyuan. Kita akan tahu jawaban atas pertanyaan ini begitu mereka kembali dan bertanya. Mari kita bahas masalah lainnya. Feng Yunbo menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dan berkata, Chang Yue belum mati, dan kudengar dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang pemuda. Yah, konon katanya pemuda itu mengenakan pakaian aneh dan muncul dari dunia bawah dengan cahaya abadi. Dia memiliki tubuh petarung yang murni, tetapi dia secara bawaan tidak memiliki jiwa yin dan yang dan tidak dapat berlatih selama sisa hidupnya. Aku tidak tahu mengapa Chang Yue mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Kata tetua agung dengan jujur. Tubuh tempur yang murni. Sekilas kegembiraan melintas di wajah Feng Yunbo, tetapi dengan cepat ditutupi oleh ketidakberdayaan yang mendalam. Pada saat ini, seorang pemuda berlari dengan tergesa-gesa dan berkata dengan keras, Tuan, keempat tetua, tuan muda dan nona muda baru saja kembali. Ayo pergi dan lihat. Feng Yunbo berkata dengan anggun. Di aula emas keluarga Feng, Feng Xiaotian, memegang cermin Suanyuan, dan Feng Yi berdiri di bawah dengan agak gugup. Di tengah aula, Feng Yunbo dan keempat tetua menatap keduanya dengan marah. Ayah, kakek buyut, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat, tolong jangan menatap kami seperti ini, oke? Feng Yi berkata dengan genit. Feng Yunbo dan keempat tetua terdiam, lalu Feng Yunbo menegur mereka dengan anggun, diam, kalian berdua benar-benar melanggar hukum. Kalian tidak hanya menyelinap keluar, tetapi juga membawa pergi cermin Suanyuan. Tahukah kalian bahwa cermin Suanyuan adalah harta terpenting keluarga Feng? Jika terjadi kesalahan, bagaimana kalian akan menjelaskannya kepada para leluhur? Bukankah ini dikirim kembali dengan aman? Ada apa? Yi dan aku punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu. Feng Xiaotian berkata demikian dengan acuh tak acuh, lalu melirik ke arah pria-pria kuat lainnya di sekitar aula. Feng Yunbo menatap curiga ke arah Feng Xiaotian dan Feng Yi yang sedang berwajah serius, lalu menatap ke arah keempat tetua, melambaikan tangannya, dan berkata, keempat tetua tetap di sini, yang lain pergi duluan. Setelah membubarkan yang lain, Feng Yunbo menatap Feng Xiaotian dengan marah dan memarahinya, jika ada hal penting yang ingin kau katakan, katakan sekarang. Aku akan menghukummu setelah kau selesai bicara. Kau benar-benar tidak patuh hukum. Feng Xiaotian sama sekali tidak peduli. Dia sangat mengenal ayahnya. Setiap kali dia berkata akan memberinya pelajaran, tidak pernah ada kesimpulan. Namun, dia juga tahu bahwa kali ini masalahnya tidak biasa. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya yakin kalian semua telah mendengar tentang insiden Puncak Qingtian. Pemimpin aliansi bela diri 200 tahun yang lalu, Chang Yue, tidak mati. Dia muncul dan menyelamatkan seorang pemuda bernama Aiden dari tangan orang-orang di Istana Terlarang. Pemuda ini memiliki tubuh tempur yang murni, tetapi dia tidak memiliki roh yin dan yang secara alami, jadi dia tidak dapat berlatih. Kita semua tahu semua ini. Xiaotian, katakan saja inti persoalannya. Kalau tidak, kami berempat tidak akan bisa membantumu kali ini. Sang tetua agung memandang Feng Xiaotian dengan tanda setuju dan berkata. Feng Xiaotian mengangguk, dan berkata dengan penuh tekad, sejujurnya, aku menggunakan cermin Suanyuan untuk membunuh seorang utusan dari Istana Terlarang dan menyelamatkan Aiden. Dia sekarang berada di gunung belakang keluarga Feng. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Selain itu, hanya tubuh pertempuran yang murni miliknya yang dapat sepenuhnya menekan energi dingin yang ekstrim di tubuh adikku. Apa? Kau membunuh utusan Istana Terlarang. Xiaotian, kamu dalam masalah besar. Anak pemberontak, aku akan membunuhmu. Wajah keempat tetua dan Feng Yunbo tiba-tiba berubah ketika mendengar ini, dan mereka semua mulai berteriak tak terkendali. Feng Yunbo bahkan meledak dengan sekuat tenaga dan menamparkan Feng Xiaotian. Feng Xiaotian hendak melawan ketika tiba-tiba dia mendapati dirinya dihantam oleh kekuatan yang luar biasa dan tertampar. Kau benar-benar anak yang suka memberontak. Aku tidak mendisiplinkanmu dengan tegas saat kau mendapat masalah. Hari ini, kau terlalu lancang. Kau membunuh utusan Istana Terlarang, yang berarti kau melibatkan seluruh keluarga Feng. Feng Yunbo sangat marah. Ia tidak menyangka bahwa putranya yang biasanya suka mencari masalah dan tidak takut, akan menyebabkan bencana besar seperti itu. Keluarga Feng tidak akan pernah menyinggung Istana Terlarang. Bahkan aliansi Wu, yang sangat kuat 200 tahun yang lalu, pun musnah karena menyinggung Istana Terlarang.
Ayah. Pada saat ini, Feng Yi berdiri, menghalangi Feng Xiaotian, dan membujuknya, kakak sedang mencoba menyembuhkanku, jangan salahkan aku, salahkan Yi karena memiliki tubuh suangin. Anda. Feng Yunbo marah tetapi tidak dapat melampiaskan amarahnya. Sejak kecil, ia selalu mencintai dan merawat putri yang cerdas dan bijaksana tetapi malang ini dan tidak pernah berkata kasar kepadanya. Namun, sekarang ia tidak dapat menahannya dan memarahinya, aku telah memanjakanmu selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kau akan mengikuti kakakmu dalam membuat masalah. Tuan, jangan marah. Xiao Tian melakukan ini untuk menyembuhkan penyakit Yi. Sekarang setelah semuanya selesai, hal yang paling mendesak adalah memblokir berita tersebut. Kita tidak boleh membiarkan berita tentang pemuda bernama Aiden di keluarga Feng menyebar. Selain itu, berita tentang Xiao Tian yang membunuh utusan istana terlarang tidak boleh bocor. Sang tetua agung memikirkannya matang-matang lalu berdiri untuk memberi nasihat. Meskipun Feng Yunbo sangat marah, bukan kebetulan bahwa dia adalah kepala keluarga Feng. Dia menatap tajam ke arah Feng Xiaotian, lalu berkata, kalian berdua, saudara-saudari, tetaplah di sini dengan jujur. Kalian tidak boleh pergi kemanapun tanpa perintahku. Ayah, jika kau membunuh Aiden, aku akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu mulai sekarang. Feng Xiaotian tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian, namun tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Kakak. Feng Yi tidak tahan lagi dan berteriak mengeluh. Feng Yunbo sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ekspresinya berubah drastis, dan otot-otot di wajahnya berkerut karena marah. Aura di sekelilingnya meledak. Keempat tetua juga menatap tajam ke arah Feng Xiaotian, menggelengkan kepala dan mendesah. Anak pemberontak. Feng Yunbo meraung, mengangkat tangannya dan menamparkan Feng Xiaotian lagi. Feng Xiaotian terbanting beberapa meter jauhnya, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dalam kasus ini, tampaknya Aiden tidak boleh dibiarkan tinggal. Sedikit niat membunuh terpancar dari mulut Feng Yunbo, lalu dia berkata dengan anggun, tetua pertama, tetua kedua, tetua ketiga, tetua keempat, atas nama Patriark, aku perintahkan kalian untuk tetap di sini dan jangan biarkan mereka meninggalkan tempat ini. Ayah, jangan sakiti kakak Aiden. Jika kau berani menyakiti Aiden, aku tidak akan mengenalimu. Namun, Feng Yunbo mengabaikannya dan berjalan keluar dengan niat membunuh. Keempat tetua itu menggelengkan kepala tanpa daya dan mendesah dalam diam. Bab 1984, Provokasi. Keluarga Feng, Gunung Belakang. Langit dipenuhi cahaya peri, hutan diwarnai dengan warna-warni, dan deretan burung bangau putih menari di awan. Pemandangan yang begitu indah sungguh memabukkan. Aiden duduk di tangga batu sambil menatap langit yang tak berujung, pikirannya melayang sangat jauh. Singa 9 meter berubah menjadi seukuran anak kucing dan berbaring dengan patuh di sampingnya. Keluar dari sini. Tiba-tiba, sebuah suara kasar datang, menyadarkan Aiden. Aiden melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda berpakaian ungu yang tampak sangat sombong berjalan ke arahnya bersama beberapa pengikutnya. Aiden bergerak sedikit dan melihat bahwa pihak lain tampaknya datang untuknya, tetapi dia baru saja tiba di keluarga Feng dan tidak mengenal siapapun kecuali Feng Xiaotian dan Feng Yi. Apa yang kau lihat? Aku sedang membicarakanmu. Keluar dari sini. Apa kau pikir ini tempat yang bisa kau datangi? Pemuda itu menunjuk ke arah Aiden, tampak sangat arogan. Aiden tertegun sejenak. Dia sangat tidak senang dengan sikap pihak lain. Namun, dia mengira ini adalah keluarga Feng. Jika dia gegabah berkelahi dengan orang lain, dia akan kesulitan menjelaskannya kepada Feng Xiaotian dan Feng Yi. Aiden mengabaikan pemuda itu dan hendak pergi bersama 9 meter lion. Turunkan binatang kecil itu. Mata pemuda itu tiba-tiba berbinar dan dia menatap singa 9 meter dan berteriak. Jelas saja, dia melihat kekuatan gaib dari 9 meter lion. Aiden mengerutkan kening, mengabaikannya, dan terus berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, dua pengikut yang dibawa oleh pemuda itu bergegas ke arahnya. Salah satu dari mereka berteriak dengan arogan, Tuan Hua menyuruhmu untuk menurunkan kucing itu. Apakah kamu mendengarku? Aiden menjawab dengan tenang, minggir. Oh sial. Pemuda yang menyaksikan kejadian ini tidak dapat menahannya. Ia menunjuk Aiden dan berteriak, jika kau tidak menerima roti panggangku, aku akan memukulmu sampai mati. Ya, Tuan Hua. Kedua pengikut itu membalas dan menyerang Aiden satu demi satu. Menurut ranah kultivasi alam abadi, level kultivasi kedua pengikut ini berada di sekitar tahap tengah alam lingtai, satu level lebih rendah dari Aiden. Mereka dapat melihat sekilas bahwa level kultivasi Aiden hanya di level pemula. Melihat Aiden menghindari pukulan mereka, kedua pengikut itu menjadi sedikit marah. Mereka berteriak pelan, melambaikan tangan, dan cahaya kemasan bergulir ke arah Aiden. Aiden mengerutkan kening, tidak ingin terlibat dengan karakter-karakter kecil ini. Dia cepat-cepat mundur, mengepalkan tinjunya, dan melesat ke arah cahaya kemasan yang mendekat. Beberapa sinar cahaya kemasan pecah, dan meskipun beberapa di antaranya masih mengenainya, dia aman dan sehat saat dia menangkisnya dengan tubuhnya. Ketika pemuda itu dan kedua pengikutnya saling bertemu, mereka tercengang. Pihak lain jelas baru saja memasuki ambang kultivasi spiritual, tetapi kekuatan yang ditunjukkannya lebih kuat dari mereka. Pemuda itu awalnya adalah putra dari kepala keluarga kedua Feng, bernama Feng Hua.
Dia memiliki tingkat kultivasi yang rendah, tetapi jauh lebih sombong daripada siapapun di keluarga Feng. Karena ayahnya, hanya sedikit orang di keluarga Feng yang berani mengganggunya. Melihat kedua anak buahnya tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Aiden, Feng Hua pun merasa sedikit malu, lalu berteriak, "Kalian berdua pecundang, kalian bahkan tidak sanggup menangani sehelai sampah pun, minggirlah dan lihat bagaimana aku menghadapinya." Setelah mengatakan itu, Feng Hua mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Aiden dengan langkah besar. Meskipun Feng Hua adalah putra kepala kedua keluarga Feng, ia memiliki bakat yang buruk untuk mandiri, malas dan rakus, dan melakukan hal-hal jahat sepanjang hari, sehingga kultivasinya baru saja mencapai puncak alam lingtai. Melihat Feng Hua bertindak sendiri, Aiden tidak ingin ada konflik dengan keluarga Feng. Selain itu, dari nada bicara Feng Hua, dia mungkin bisa menebak bahwa orang sombong yang tidak berguna ini pastilah generasi kedua yang legendaris. Saya hanya teman saudara Xiao Tian dan Yi. Jika Anda memaksakan keberuntungan, saya tidak akan bersikap sopan. Aiden menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Feng Xiao Tian, Feng Yi, dan yang lainnya mencuri harta keluarga Feng, cermin Xuan Yuan. Bahkan jika paman ingin melindungi mereka, dia tidak bisa melakukannya kali ini. Akan lebih baik jika Aiden tidak menyebut-nyebut Feng Xiaotian dan Feng Yi. Begitu dia menyebut mereka, Feng Hua menjadi semakin ganas, dan penghinaan awalnya berubah menjadi niat membunuh. Perubahan Feng Hua membuat Aiden sedikit bingung, tetapi dia dapat dengan jelas melihat kebencian Feng Hua terhadap Feng Xiaotian dan Feng Yi. Dan dari nada bicara Feng Hua tadi, dia sepertinya tidak menganggap serius Feng Xiaotian dan Feng Yi. Jadi, orang yang berniat membunuhnya sepertinya memiliki status tinggi di keluarga Feng. Bukankah kedua saudara ini jenius? Aku rasa kamu juga seorang jenius, aku ingin melihat seberapa mampunya kamu. Saat dia berbicara, seluruh kekuatannya di puncak alam Feng Hua Lingtai meledak, dan wajah Aiden berubah jelek. Berlututlah dan bersujudlah untuk mengakui kesalahanmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu sampai mati semudah menghancurkan semut. Feng Hua melihat Aiden terus mundur, dan keliru mengira Aiden takut karena dia tahu dia tidak sekuat dia, jadi dia menyeringai. Jejak niat membunuh melintas di hati Aiden, tetapi dia masih menahannya. Semakin istimewa identitas pihak lain, semakin sulit baginya untuk menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, itu akan melibatkan Feng Xiaotian dan Feng Yi, yang bukan hal yang ingin dia lihat. Namun lawannya menolak untuk menyerah dan terus mendekatinya. Terlebih lagi, Aiden sedang menghadapi masalah yang paling serius saat ini. Begitu dia bertindak, identitasnya sebagai seorang pejuang akan terungkap, dan kemudian dia akan berada dalam masalah besar. Meskipun Feng Hua hanya berada di puncak alam lingtai, kekuatan Aiden bahkan lebih rendah, hanya pada tahap awal alam lingtai. Feng Hua melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, menyebabkan Aiden menderita beberapa luka ringan. Untungnya, ia memiliki fisik yang istimewa dan juga seorang pejuang, sehingga kekuatan tempurnya yang sebenarnya jauh lebih besar daripada alam lingtai awal. Feng Hua merasa malu, pukulan beruntunnya sama sekali tidak melukai Aiden. Sebaliknya, dia punya ilusi bahwa Aiden berusaha membuatnya marah. Feng Hua, yang selalu sombong, mencibir dan tiba-tiba berteriak kepada dua pria yang menonton di samping, "Tahan dia. Tiba-tiba aku memikirkan ide bagus. Aku akan menunjukkannya kepada saudara-saudari nanti." Kedua pria itu menanggapi dan segera bergabung ke medan perang. Dengan cara ini, mereka bertiga mengepung Aiden. Aiden tidak punya cara untuk mundur. Auranya meledak dalam sekejap, dan dia meledak dengan niat membunuh. Dia berkata, "Jangan membuat kesalahan, kalau tidak aku tidak akan sopan. Berhenti bicara omong kosong dan ayo." Feng Hua berteriak, dan memimpin, melambaikan tangannya dan menggunakan keterampilan unik keluarga Feng. Kemudian kedua bawahannya menyerang Aiden dari dua arah. Pengadilan kematian. Wajah Aiden dingin dan tegas, dan dia tidak lagi menahan diri. Segel di tangannya berubah, dan level ke-10 dari seni bela diri klasik terungkap dalam sekejap. Meskipun ia lahir tanpa roh yin dan yang dan tidak dapat mempraktikkan dua sekte sihir seperti yang lain, ia dapat berlatih seni bela diri. Level ke-10 dari seni bela diri klasik tampaknya dibuat khusus untuknya. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, langsung menghalangi serangan Feng Hua dan kedua anak buahnya. Kemudian pukulan dominan Aiden langsung menuju Feng Hua. "Kau mencari kematian. Beraninya kau bertarung denganku dengan kemampuanmu yang masih pemula." Feng Hua berteriak menghina, mengangkat tangannya dan mengayunkan beberapa sinar cahaya, yang mengandung kekuatan sihir yang kuat. Namun, cahaya keemasan yang dipancarkan Feng Hua sama sekali tidak mampu menghalangi tinju Aiden. Dengan suara berderak, cahaya itu pecah. Bab 1985, Feng Yunbo. Saat Aiden bergerak, auranya tak lagi bisa disembunyikan. Aura mengerikan dari tubuhnya mengguncang awan. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan dan berubah menjadi pelangi yang mengejutkan, melesat ke arah Feng Hua. Dia adalah seorang prajurit, cepat pergi dan beritahu para tetua di sekte. Wajah Feng Hua berubah drastis. Meskipun dia sombong dan tingkat kultivasinya rendah, dia terlahir di keluarga terpandang dan dia mengetahui banyak hal tentang dunia abadi. Prajurit adalah tabu di dunia abadi. Bukan hanya iblis dan setan yang harus berhadapan dengan mereka, bahkan istana terlarang yang misterius pun tidak akan membiarkan mereka pergi.
Mereka dapat dikatakan sebagai musuh publik seluruh dunia. Dia merasakan niat membunuh Aiden, dan langsung ketakutan serta gemetar, lalu cepat-cepat mundur, cepat, panggil seseorang. Sambil berbicara, dia segera lari. Pelayan di sampingnya tidak dapat melawan sama sekali dan langsung terbunuh. Wajah Aiden sangat dingin, dan saat dia hendak bertindak, dia tidak berniat membiarkan siapapun hidup. Mengaum. Pada saat ini, singa 9 meter yang berukuran seperti anak kucing tiba-tiba berubah menjadi binatang raksasa sebesar gunung. Ia membuka mulutnya dan menelan beberapa pelayan sekaligus, membuat Feng Hua sangat takut hingga hampir memompol. Kau tidak bisa membunuhku. Aiden terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain. Bahkan jika dia hanya mengandalkan kekuatan fisik, kekuatan mengerikan ini tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan Feng Hua. Semua harta pertahanan di tubuh lawan sangat rapuh saat ini. Mereka hancur dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu. Sesaat kemudian, tepat saat Aiden hendak pergi, dia melihat seorang pria parubaya berpakaian ungu turun dari kehampaan. Itu adalah Feng Yunbo. Seolah merasakan akibat pertempuran di sini, Feng Yunbo menjadi geram dan langsung menyelimuti Aiden dengan tekanan yang luar biasa. Feng Yunbo sangat kuat. Dilihat dari aura yang dipancarkannya, kekuatannya sebanding dengan tahap awal alam transformasi roh. Aiden tidak punya cara untuk melawan dan hanya bisa menahan tekanan luar biasa ini. Feng Yunbo tidak berniat membunuh. Dia hanya menatap Aiden dengan dingin tanpa menyinggung urusan Feng Hua. Dia bertanya dengan tenang, di mana Xiao Tian dan Yi? Senior, saya juga tidak tahu itu. Aiden menjawab dia tidak tahu. Feng Yunbo berteriak dingin, dan cahaya kemasan meledak dari tubuhnya, berubah menjadi aura tak kasat mata yang menyerang Aiden. Aiden berkeringat deras, dan setiap pori-pori di tubuhnya terbuka. Kalian bertiga telah bekerja sama untuk membunuh utusan suci Istana Terlarang. Kalian telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Apakah kalian tahu kejahatan kalian? Aiden tidak setuju. Dia hanya membunuh orang-orang yang seharusnya dibunuh. Adapun utusan dewa atau tuan muda kedua Feng Hua, mereka akan dibunuh tanpa ragu-ragu. Senior, setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pembunuhan utusan dewa itu dilakukan oleh saya, Aiden, dan tidak ada hubungannya dengan saudara Xiao Tian dan Yi. Oke. Feng Yunbo sebenarnya mengagumi Aiden sampai batas tertentu. Istana Terlarang adalah keberadaan paling misterius di dunia ini. Konon, istana ini terhubung dengan dunia lain yang lebih luas. Penguasa Istana Terlarang telah lama melampaui platform spiritual dan lautan kesadaran dan memasuki alam kenaikan untuk menjadi keberadaan yang tak terkalahkan. Dahulu kala, para prajurit dibasmi oleh dua kekuatan besar yang dipimpin oleh Istana Terlarang dan Jalan Iblis. Kalau begitu, aku juga tidak ingin melakukan apapun. Menyerah saja sekarang. Feng Yunbo mendesah. Bolehkah aku bertanya padamu, senior? Aiden mengerutkan kening dan bertanya, jika aku menyerah, bagaimana kamu akan menghadapiku? Tentu saja, kami akan menyerahkanmu ke kota Jiuji, dan kota Jiuji akan membawamu ke Istana Terlarang, dan Istana Terlarang akan berurusan denganmu. Feng Yunbo berkata dengan ringan. Istana Terlarang, Aiden telah mendengarnya berkali-kali ketika dia datang ke alam abadi ini. Tampaknya penguasa tertinggi dunia ini adalah Istana Terlarang. Tetapi dia punya firasat samar bahwa Istana Terlarang ini mungkin menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia dibawa ke Istana Terlarang, dia mungkin akan berada dalam bahaya kematian. Oleh karena itu, Aiden pasti tidak akan setuju. Karena senior ingin membawaku ke Istana Terlarang, aku pasti tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Aiden mengepalkan tangannya dan berbicara dengan cukup sopan. Bagaimanapun, Feng Yunbo adalah ayah kandung Feng Xiaotian dan Feng Yi. Feng Yunbo sangat meremehkan dan berkata, dengan kekuatanmu di tahap awal tahap spiritual, hanya butuh satu jentikan jari untuk membunuhmu. Setelah mengatakan ini, momentum Feng Yunbo Shi Haijing benar-benar meledak, menghancurkan Aiden. Tubuh Aiden bersinar, dan tingkat lautan kesadarannya kira-kira sama dengan tahap awal transformasi para dewa di surga. Dalam keputusasaan, Aiden ingin mengaktifkan cakram Tianji di tubuhnya untuk melawan, tetapi dia menemukan bahwa cakram Tianji terbenam di lautan kesadarannya dan sepenuhnya tersegel. Pohon kuno Yuexi juga tertidur lelap. Adapun pedang tulang naga sejati Zixiao, pedang itu telah hilang sepenuhnya dan tidak ada yang tahu di mana dalam waktu dan ruang pedang itu jatuh. Kekuatan sihir yang dapat dimobilisasinya sekarang hanya pada tahap awal Lingtai, yang setara dengan memulai dari awal lagi. Akibatnya, mata guntur pun tersegel dan tidak bisa diaktifkan. Saat ini, Aiden hanya bisa melawan musuh dengan mengandalkan kekuatan prajurit sistem ketiga. Menghadapi tekanan Feng Yunbo, Aiden berteriak dengan marah, mengepalkan tinjunya, dan kitab suci bela diri klasik tingkat ke-10 dalam pikirannya mulai mengalir dengan cepat. Bola-bola cahaya seni bela diri kemasan meledak dari tubuhnya, dan kecepatan serta kekuatannya mencapai ekstrim. Aiden menyadari bahwa sistem pelatihan prajurit sistem ketiga ini memang luar biasa. Terutama setelah jurus bela diri klasik tingkat ke-10 diaktifkan, setiap sel dan pori dalam tubuhnya terbuka, membuat kekuatan murni miliknya menjadi luar biasa dahsyat. Bang, Aiden menyerbu ke arah Feng Yunbo dengan gelombang cahaya kemasan, namun dia dipukul mundur oleh kekuatan sihir tak terlihat. Feng Yunbo merasa ngeri dan berkata, prajurit,
Kamu seorang pejuang. Kebenaran telah terungkap, dan Aiden tidak menyembunyikan apapun. Dia harus menjadi prajurit terakhir di alam abadi dan musuh publik di dunia ini. Sepertinya aku tak bisa lagi menahanmu. Feng Yunbo akhirnya memutuskan untuk membunuh. Prajurit dianggap tabu di dunia ini. Tidak peduli apakah mereka adalah praktisi sihir atau Taoisme, mereka akan membunuh prajurit manapun yang mereka lihat. Feng Yunbo meninju langsung ke arah Aiden, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya, dan niat membunuh yang kuat membubung ke langit. Aiden tidak dapat menahannya. Dia merasakan kilatan cahaya di depan matanya, lalu dia terbang mundur. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya hancur berkeping-keping, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, merasa sangat tertekan. Jika roda waktu tidak bunuh diri di saat-saat terakhir, bagaimana dia bisa terseret ke dalam pergolakan waktu dan memasuki dunia tak dikenal ini? Akibatnya, semua kekuatan magis di tubuhnya tersegel, dan dia tidak dapat mengaktifkan hukum apapun. Dewa sejati seperti itu ditekan dan dipukuli oleh para kultivator di alam manusia. Ayah, hentikan ini. Pada saat itu, terdengarlah suara gemuruh yang keras. Dua aliran cahaya mengalir masuk, mereka adalah kakak beradik Feng Xiaotian dan Feng Yi. Ayah, kamu tidak bisa membunuh saudara Aiden. Feng Yi maju dan berdiri di depan Aiden dengan sikap yang sangat tegas. Feng Xiaotian juga sangat tegas. Dia menjelaskan kepada Feng Yunbo, ayah, Aiden adalah saudara angkatku. Kamu tidak bisa membunuhnya. Anak pemberontak. Wajah Feng Yunbo berubah ungu karena marah. Kau tidak hanya membunuh utusan Tuhan, tapi orang ini juga seorang pejuang. Tahukah kau apa artinya ini? Jika ini bocor, keluarga Fengku akan banjir darah. Memangnya kenapa kalau dia seorang pejuang? Feng Yi menjelaskan, ayah, kakak Aiden telah menyelamatkan hidupku. Jika kau membunuhnya, kau akan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Ya, kakak benar. Feng Yunbo juga mundur dan berdiri di depan Aiden. Raungan. Pada saat ini, terdengar raungan binatang buas dan seberkas api melesat keluar dari tubuh Aiden. Lalu seekor singa besar muncul di hadapan Aiden dengan api di keempat kukunya. 9 singa neter. Feng Yunbo tercengang. Bersambung.